Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Di hari Senin ya, 4 Januari 2021, kita kembali lagi mengudara di sini untuk melihat progres perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di sini kita langsung saja masuk ke zona sirkuit. Kita seperti biasa melintas pelan-pelan untuk memperhatikan perubahan atau perkembangan dari progres sirkuit sendiri ya. Dan sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-17. Teman-teman bisa melihat tikungan yang ke-17 sudah di depan mata ya, di depan sini. Jadi nanti di sebelah kiri sini, di pojok yang banyak pohon kelapa, di sini masih ada perumahan, masih ada perkampungan. Nanti di sini akan dijadikan convention exhibition, kemudian race control, lalu di sini area pedok dan juga termasuk di sini untuk garasi-garasi ya. Dan kita melihat ke sisi kanan, persis di sebelah kanan dari service road sebelah kanan ya. Di sini nanti akan ada untuk tribun memanjang sampai ke tunnel 1. Di service road sebelah kanan kita akan melihat di sini juga masih berupa penggalian untuk jalur pipa yang akan berguna untuk fasilitas maupun prasarana nanti yang ada di zona tengah sirkuit MotoGP. Kita lanjutkan ke trek lurus. Trek lurus ini memiliki panjang 700 meter. Jadi buat yang belum tahu ya, untuk sirkuit MotoGP Mandalika total panjang lintasan 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan. Nah, persis di sini di sisi kanan dari trek lane atau trek utama, kita berada di atas trek utama di sini. Di sisi kanan ini adalah pemasangan drainase Horoton ya, Resifix High Capacity. Nah, ini sudah terpasang yang berwarna hitam di sebelah kanan dari trek lane. Nah, sekarang pemasangan sudah hampir setengah dari trek lurus ya, terlihat dari sini. Kemudian di sebelah kiri dari trek lane sendiri, ini kalau kita perhatikan agak warnanya seperti aluminium di sebelah kiri trek lane. Ini merupakan drainase Horoton juga tipe Passerfix Super 100, dan ini dipasangkan karena maksudnya untuk mengantisipasi terjadinya genangan air di saat hujan, di saat balapan nanti. Nah, inilah kalau kita perhatikan di sini sudah drainase Horoton ya, Resifix High Capacity sudah terlihat terpasang sampai zona tengah dari trek lurus di sini. Kita akan melihat perkembangan berikutnya, nanti akan terpasang terus di sepanjang trek lurus di sebelah kanan di sini. Kita lanjutkan dulu perjalanan ya untuk memantau bersama. Dan tunnel 1 sudah terlihat dekat di sini. Penimbunan masih dilakukan serta pemadatan untuk sisi dari tunnel 1. Saya coba untuk ambil dari samping dulu untuk melihat bagaimana progres dari sayap kanan untuk tunnel 1 di sini. Nah, alhamdulillah sudah terlihat ya pengecoran untuk sisi sayap yang kemarin dipasangkan pagesting di sini. Bisa terlihat jelas ya teman-teman ya. Dan pagesting tidak lama lagi akan dilepas untuk sisi retaining wall-nya di sini. Kemudian untuk area penyambung dari bangunan tunnel di sini untuk ke sayap kanan juga sudah diletakkan ya beberapa lembar besi sebagai pengecoran untuk lantai dasar di sini. Ya, semoga bisa terlihat jelas. Sudah saya cobakan untuk mendekat dan terbang rendah di sini untuk kalian. Dan pemadatan untuk sisi tunnel ini kalau kita perhatikan, yang sisi kiri sudah hampir 3 meter lebih ya kedalaman atau ketebalan dari penimbunan di sini. Kemudian di sisi kanan masih belum 3 meter, tapi ini akan terus dilakukan nanti. Kemudian di sayap kiri ya, sebelah kiri dari tunnel utama juga untuk pengecoran dasar sudah dilakukan penyambung dari bangunan sayap dengan tunnel sendiri. Kemudian sekarang sudah mulai pemasangan pagesting ya, kita bisa melihat di sini untuk retaining wall yang disiapkan. Pagesting sudah mulai dipasangkan di sebelah kiri. Semoga bisa terlihat jelas. Jadi ada 2 tahap untuk pengecoran di sini, yaitu untuk retaining wall maksud saya, yaitu pengecoran untuk sisi bawah dulu, baru untuk sisi atas. Jadi nanti ini akan tersambung langsung seperti sama tingginya dengan bangunan dari tunnel utama di sini. Oke, kita lanjutkan ke trek berikutnya.
Masih di atas trek lurus di sini sebelum tikungan yang pertama. Kita coba perhatikan pelan-pelan pengerjaan di sini. Nah, mungkin dari video-video yang kemarin juga sudah teman-teman perhatikan sebuah drainase yang ada di tikungan yang pertama. Sekarang sudah tertimbun dan sudah dipadatkan untuk lapisan atas, kita bilang lapisan subgrade, dan trek lurus sudah tersambung jadinya dengan tikungan yang pertama di sini. Kita berbelok kanan ya di tikungan yang pertama. Masih pemasangan drainase holoton di sisi trek line sendiri. Jadi bisa terlihat jelas ya, yang warna hitam di sini merupakan drainase holoton, teman-teman. Ya, semoga bisa terlihat jelas di sepanjang tikungan yang pertama. Nanti di trek line sebelah kiri dari trek line itu drainase holoton Resifex high capacity, sedangkan di sisi kanan dari trek line sendiri akan dipasangkan Passerfix Super 100 dari tipe drainase holoton juga. Oke, kita melihat di sebelah kiri dari trek line sudah terlihat sekali hamparan untuk subbase yang ada di sini. Sorry, bukan subbase tapi gravel ya, untuk area gravel bed. Kemudian di bagian service road sebelah kiri sebelum di tikungan yang kedua juga sudah mulai melakukan pemadatan subbase terakhir di sini lapisan, dan nantinya akan tidak lama lagi akan teraspal juga di sini. Kita sudah di tikungan yang kedua sekarang. Untuk sisi drainase di sini masih belum selesai pemadatan dari subgrade-nya. Namun untuk bagian track line sendiri sudah dilapisi subbase menuju tikungan yang kedua. Jadi untuk peletakan atau pemadatan berikutnya akan dilakukan segera mungkin. Nah, inilah tikungan yang kedua, teman-teman. Untuk tikungan yang kedua berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga ya. Di sini kita perhatikan pengerjaan masih terfokus pada peletakan atau penghamparan subbase, terutama di tikungan yang ketiga. Untuk jalur long lap penalty kita bisa lihat sebuah subbase finisher ya, di sini sedang menuangkan subbase untuk jalur dari long lap penalty sendiri. Kemudian kalau kita melihat ke pinggir kiri atau sebelah kiri dari track line tikungan yang kedua ya, masih pemadatan untuk area gravel bed di sini. Terlihat sekali sebuah grader yang maju mundur mengerjakan lapisan gravel di sini, dan juga 2 unit roller standby untuk ikut memadatkan segera. Kita bergeser ke arah kanan sedikit. Kita akan melihat bagaimana progres di sini untuk service road sebelah kanan ya. Kita bisa perhatikan untuk peletakan subgrade sudah terlihat sangat sempurna. Kemudian di bawah sini sebuah eskavator yang sedang menyelesaikan penggalian untuk sisi drainase yang ada di sebelah kanan atau sisi kanan track line, maksudnya di sisi kanan service road sebelah kanan. Dan beberapa pekerja juga kita bisa pantau bersama masih melakukan penggalian dan persiapan untuk pembuatan tanggul dengan menggunakan bebatu-batuan yang ada yang sudah disiapkan di sini. Kita geser lagi ke tikungan yang keempat ya. Di sini di tikungan yang ketiga menuju keempat belum tersambung karena masih ada pengerjaan dari drainase yang membentang dari sisi kiri tikungan yang keempat ya. Proses mulai dari bawah bukit sini ya, di bawah bukit sampai ke zona tengah sirkuit akan melewati service road sebelah kanan yang ada di tikungan yang keempat. Kemarin ada komentar saya lihat ya, saya baca, kenapa drainase yang di sini, yang di depan kita ini bentuknya begini, tidak pembuatannya seperti drainase yang lain, seperti pemasangan sejumlah box culvert seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, memang di sini berbeda ya pengerjaannya. Saya rasa dengan sistem pengerjaan yang seperti ini mungkin dirasa lebih kuat konstruksinya. Namun kalau dilakukan sistem yang ini di beberapa trek lurus atau di bawah trek line sendiri, nantinya kalau pengerjaannya seperti ini di keseluruhan drainase yang melintas di bawah trek line, di bawah lintasan, itu kemungkinan memakan waktu yang lebih lama. Jadi kalau kita perhatikan bersama juga di sini, pengerjaannya tidak keseluruhan bentangan dari drainase di sini yang akan ditindih oleh lintasan ya, karena hanya service road sebelah kiri seperti yang terlihat di depan sini. Kemudian ini ada gravel bed yang sangat lebar ya, sampai ke arah kanan menuju tikungan yang keempat. Dan nanti di tikungan yang keempat di sini akan, maksud saya setelah melewati tikungan yang keempat, persis di sisi kanan dari
surface road sebelah kanan, ini drainasenya akan berbelok kanan. Saluran drainase akan berbelok kanan, kemudian tersambung dengan drainase yang ada di sisi kanan dari surface road sebelah kanan di tikungan yang ketiga. Kemudian akan menyambung juga dengan drainase yang ada di sini yang menuju tengah zona sirkuit. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, ada garis drainase yang ada di depan kita, lurus di sini dengan sejumlah batuan yang ada di pinggir kirinya. Nantinya akan dibuatkan tanggul juga, jadi semua akan tersambung dan arahnya nanti menuju ke jalur sungai yang dulu diganti, atau jalur sungai yang diganti jalurnya dulu. Oke, kita lanjut dari tikungan yang keempat sekarang menuju trek berikutnya. Di sini sudah terlihat standby sejumlah mobil mixer membawa beton cair dan beton pumper juga untuk memompa dan melakukan pengecoran di drainase yang ada di sini barusan. Dan tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam, di depan kita masih belum ada perubahan ya, masih pengerjaan di beberapa titik yang dirasa lebih krusial yang memakan waktu dulu supaya lebih segera tuntas. Dan kalau kita perhatikan di sini dari tikungan yang keenam juga menuju tikungan yang ketujuh, ya seperti teraspalnya sudah di surface sebelah kiri, kemudian perlu penambahan dari area gravel di sini, dan juga track lane sudah siap untuk di prime coat, tinggal menunggu hamparan subbase yang ada di drainase sebelum di tikungan yang ketujuh di sini teman-teman. Ya, semoga bisa terlihat jelas. Dan kita lanjutkan menuju track berikutnya juga di sini. Tunnel 2 di sini sudah terlihat sekali, sudah pengecoran tuntas semua. Namun belum ada penyambungan di sini ya untuk sisi kanan dari tunnel untuk bagian sayap ke bangunan utama dari tunnel 2 sini. Tapi persiapan sudah dilakukan. Artinya kalau kita perhatikan lebih dekat di sini pengecoran yang sudah dilakukan untuk penyambung dari sayap sendiri dengan tunnel utama sudah terlihat sekali ya. Dan penimbunan juga sedang dilakukan terus di sini dengan pemadatan sekalian juga. Dan untuk di sisi kiri sana belum kita melihat pembuatan jalur untuk sayap kiri dari tunnel 2. Namun kita akan pantau lagi. Semoga pada bulan Januari ini semua bisa tuntas pengerjaan dari kedua tunnel sehingga bisa tersambung keseluruhan dari track lane maupun keseluruhan lintasan, baik itu service road juga. Dan tikungan 8 berbelok kiri di sini. Di tikungan yang ke-9 masih belum ada pergerakan ya dari pengerjaan lahan di sini untuk segera tersambung dengan trek yang sudah siap di sebelah kanan atau di depan kita yang menuju tikungan yang ke-10. Sedangkan penggalian di service road sebelah kanan juga terus dilakukan untuk menyambung pipa-pipa yang akan ditanam di sini sebagai ya persiapan untuk prasarana atau fasilitas dari sirkuit MotoGP Mandalika, khususnya di bagian zona tengah sirkuit ataupun di bagian pinggir pantai di sini. Dan di sini kita perhatikan untuk sisi bukit ya, di sebelah kanan sini sudah terlihat penggalian untuk keseluruhan dari sisi drainase yang akan dipasangkan box culvert sudah terlihat siap di sini teman-teman. Di sisi bukit sebelum tikungan yang ke-10 di sini. Kemudian di track lane sendiri sudah sisi kanannya sudah tertanam dengan pasar fix Super 100 kalau kita perhatikan di sini. Oke, di tikungan 10 sekarang di depan kita. Nah, di sini di sebelum tikungan yang ke-10 juga masih pengerjaan dari drainase aeroton pasar fix Super 100. Kemudian di pojok kanan dari tikungan yang ke-10, di sebelah kanan untuk surface road sebelah kanan maksud saya sudah terlihat pemasangan dari box culvert yang menjadi drainase di luar lintasan. Kemudian di sebelah kiri ya tidak ada pengerjaan, masih standby-nya alat-alat pengaspalan di sini di sebelah kiri, dan sejumlah box culvert juga belum ditanamkan semua pada sisi kanan dari trek di sini karena masih ada penggalian maupun pengerukan dari batuan di sini. Namun dari sisi kanan dari trek lane sendiri ya yang sedikit warna merah ini sudah ada pengerjaan dari pasar fix Super 100 sudah terlihat ya teman-teman. Ya, jadi kita lanjutkan menuju trek berikutnya. Kita perhatikan untuk sisi pengerjaan yang lain juga. Nah, di sebelah kiri dari tikungan yang ke-11 kalau kita perhatikan untuk service road sebelah kiri sudah mulai tersambung penghamparan subbase dari titik yang udah dikasih aspal sebelumnya ya. Dan kita perhatikan juga di sebelah kanan di sini penggalian sudah terlihat
tuntas dan sejumlah box culvert juga sudah mulai terpasang di sisi kanan dari tikungan yang ke-11. Dan masih area gravel, pemadatan untuk reklamasi di sini masih melakukan pemadatan, penambahan material juga untuk level yang lebih sesuai dengan standar ya. Dan pengecoran di drainase sebelum tikungan yang ke-12 juga sudah terlihat tuntas. Pengecoran khususnya yang dilalui oleh trek line atau trek utama di sini. Kita lanjutkan menuju trek berikutnya ya. Di depan kita adalah tikungan yang ke-12. Bisa terlihat jelas ya teman-teman. Tikungan yang ke-12 sudah tidak ada pengerjaan lagi di sini. Jadi untuk tikungan yang ke-12 akan berbelok kiri ya, seperti ya kita lihat di sini ada sejumlah kawanan Red Bull ya atau kerbau menyeberang di sini. Jadi track line yang ada di sebelah kiri, kemudian servicer sebelah kanan. Bisa teman-teman bedakan di sini ya. Kita akan melintas di atas kawanan kerbau di sini. Kita bisa melihat di sebelah kiri dari tikungan yang ke-12 pengerjaan di sini masih penghamparan sejumlah gravel juga di area gravel bed di sini. Nah, berbelok kiri di tikungan yang ke-12 ya, saya akan coba perhatikan menunjukkan ke teman-teman bagaimana progres di sini. Jadi dari kemarin ya hujan turun ya sampai tadi pagi sehingga masih ada genangan-genangan air yang ada di sini, kita bisa pantau bersama. Kita menuju ke tikungan yang ke-13 di depan. Nah, di sini untuk tikungan yang ke-13 ya, peletakan untuk kotak-kotak beton di sini bisa kita saksikan, terutama di sisi kanan dari drainase ya. Maksudnya itu yang khusus dilalui oleh track line sendiri. Jadi akan ditambahkan dengan box beton di sini ya. Artinya beton-beton yang bentuk kotak di sini akan ditambahkan untuk khusus di area yang dilalui oleh track line sendiri ya, teman-teman bisa perhatikan dengan jelas. Kemudian di area yang lain di atas drainase akan melakukan penimbunan biasa, mengejar bagaimana tinggi dari tingginya level tanah atau lintasan di sini. Dan juga nanti untuk pemasangan box culvert akan dilanjutkan di sebelah kanan, dan di jalur sinilah nanti akan terkonek drainase yang ada di sisi kiri dari tikungan yang keempat barusan akan terkonek ke depan sini, lalu mengalir ke bawah sini, ke kanan sini, dan menyambung dengan drainase yang ada yang 4 lajur dari box culvert yang sudah dipasangkan di sini teman-teman. Masih di area tikungan yang ke-13. Oke, kita lanjutkan ke trek berikutnya. Untuk sisi kanan dari ya tikungan yang ke-13, pemadatan juga akan dilakukan sekali lagi untuk dapatkan kesempurnaan yang lebih baik ya. Dan inilah track line dari tikungan yang ke-13. Peletakan subbase juga sudah terlihat sempurna menuju tikungan yang ke-14. Namun di sebelah kiri masih dilakukan pemadatan dan penghamparan lapisan untuk subbase di service road sebelah kiri menuju tikungan yang ke-14. Seperti yang terlihat di sini, sebuah roller yang masih memadatkan lapisan subbase. Dan kita berbelok kanan di tikungan yang ke-14. Di depan sini masih terlihat kubangan air yang ada di bawah lintasan menuju tikungan yang ke-15 di depan. Di depan sini kita melihat surface sebelah kiri sebelum tikungan yang ke-15 sudah teraspal mulus, sangat bagus dan rapi. Tapi dari area gravel dari tikungan yang ke-15 ya sampai ke-17 belum rapi sedikit. Sedangkan untuk surface sebelah kiri di sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 untuk subgrade sudah siap untuk dihamparkan subbase, namun harus menghilangkan genangan air yang ada di area gravel dulu. Di sini kita perhatikan sejumlah pipa-pipa juga sudah didatangkan ke arah tikungan yang ke-16. Dan timbunan untuk pemadatan area gravel maupun untuk subgrade di service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-16 juga masih terus akan ditambahkan. Kita
Kita sudah berbelok kanan di tikungan yang ke-16. Terlihat sekali masih ada genangan air juga di sisi kiri dari track lane sebelum tikungan yang ke-17. Dan ini harus dikeringkan juga, kemudian ditimbun lagi untuk pemadatan. Lalu ada penggalian nanti untuk pipa yang akan melintas di bawah track lane setelah tikungan yang ke-17 sebelum di area trek lurus sepanjang 700 meter. Mungkin sekian dulu reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah. Buat teman-teman yang nonton sampai durasi akhir, terima kasih banyak. Dan jangan lupa di like dan di share. Kemudian yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tetap menjadi yang terdepan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan progres perkembangan terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kurang lebihnya dari penyajian visual maupun narasi yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.